Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali pelajaran eh, untuk semester ini ya, semester genap. Suasananya masih dalam keadaan corona ya. Jadi di semester ini kita full masih belajar daring atau belajar online ya. Jadi saya memberikan video pembahasan soal-soal, dilengkapi juga dengan materi-materi yang secara mendasar. Kemudian kalian pelajari, nanti akan diputarkan oleh operator yang ada di sekolah. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti biasa, sampaikan ke operator, nanti operator akan menyampaikan ke saya ya. Seperti itu. Jadi atau nanti pada saat kita video call langsung, nanti kita bisa lihat sejauh mana kalian sudah belajar mandirinya ya. Baik, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri ya. Trigonometri. Baik, untuk di kelas 12 ini materi sudah pernah diajarkan. Untuk di kelas 11 ataupun kelas 10 mungkin ini materi baru ya. Kalau kelas 11 kayaknya sudah pernah juga, tapi baru nggak terlalu banyak ya, mengulang sedikit saja ya. Untuk di kelas 10 mungkin ini materi baru, tetapi saya akan coba menjelaskannya secara mendasar ya, secara mendasar. Oke. Jadi supaya kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga bisa memahami materi tentang trigonometri ini. Akan ada 5 soal yang akan kita bahas. Jadi dalam satu video ini ada 5 soal. Silahkan disimak baik-baik. Konsentrasi dipenuhkan ya. Baik. Soal pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di A dan sin B sama dengan 3/7. Nilai tan C adalah, sin itu sinus ya, sinus dari sudut B, maksudnya sudut B ya, adalah 3/7, dan nilai dari tangen, tan itu tangen ya, tangen dari sudut C adalah. Oke, kita perhatikan. Pertama, kata kuncinya adalah kita punya segitiga ini ya, segitiga ABC ya. ABC dia bagaimana? Siku-siku. Oke, kita gambarkan ya. Segitiga ABC siku-siku. Katakan beginilah segitiga ABC-nya. Oke. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sudut A ya. Berarti ini sudut A. Terserah B-nya dan C-nya di mana ya. Nah, kemudian apa katanya? Sin B ya, ini. Sekarang kita ke sini. Sin B-nya adalah 3/7 ya kan? 3/7. Jadi saya akan buatkan di sini untuk mengingat-ingat ya. Di sinilah kira-kira ya. Sin itu adalah sisi yang di depan sudut dibagi dengan sisi hipotenusa ya. Hipotenusa, oke? Itu sin. Kalau cos, nantinya cosinus itu adalah sisi yang di samping dari sudutnya dibagi juga dengan hipotenusa, oke? Hipotenusanya. Kemudian kalau tan itu sisi yang di depannya, sisi yang di depan sudut dibagi dengan sisi yang di samping, oke? Nah, ini harus diingat ya. Ini harus diingat. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita akan terapkan. Sin B ya, sin B. Perhatikan ini, sin B. Sin B. Oke. Sudutnya sudut B berarti. Sudutnya sudut B yang ini. 3/7. 3/7. Berarti 3 ini adalah yang di depan ya. Di depan, oke? Berarti siapa yang di depan sudut B? Yaitu sisi AC, sisi AC, sisi AC. Berapa nilainya? 3. Oke. Kemudian tujuhnya adalah hipotenusa ya. Tujuhnya adalah hipotenusa, oke? Yang mana hipotenusa? Hipotenusa adalah sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku, oke? Yang mana? Yaitu yang ini. Ya kan? Nah, oke. Paham ya? Oke, sampai di sini
kita berhenti dulu berbicara tentang trigonometri. Ini namanya trigonometri. Ini namanya trigonometri, oke? Trigonometri. 3 aturan sudut ya, trigonometri. Oke. Sekarang kita berbicara tentang Pitagoras. Karena kita sudah punya segitiga siku-siku ini. Kemudian sudah 2 sisi yang diketahui panjangnya, ini dan ini. Nah, kita ingin mencari sisi yang ini dulu. Oke. Kita harus tahu dulu berapa panjang dari AB. Nah, untuk mencari panjang dari AB, berarti kita harus menggunakan apa? Pitagoras ya, Pitagoras. Ini Pitagoras di kelas di SMP dulu ya, atau MTS ya. Oke. Nah, bagaimana mencari Pitagoras? Berarti kita harus ingat, untuk mencari AB itu adalah akar dari hipotenusanya. Berapa hipotenusanya? Ini ya, 7 kuadrat dikurangkan sisi tegak yang lain ya, 3 kuadrat. Oke. Berarti akar dari 7 kuadrat itu 49 ya. 3 kuadrat itu 9. Berarti akar dari 40 ya. Akar dari 40. Oke. Akar dari 40 kalau kita sederhanakan, berarti ini adalah 4 kali 10. Akar dari 4 itu 2, akar 10 itu tetap tuliskan saja. Berarti AB-nya ini adalah 2 akar 10 ya. 2 akar 10. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah tan ya, tan C. Oke. Tan C. Tan dari sudut C. Nah, sekarang sudut pandangnya adalah sudut C yang ini. Oke. Ini ibaratkan mata kita memandang. Oke, itu sudut C. Siapa yang di depan sudut C? Ingat, tan itu adalah depan per samping. Siapa yang di depan sudut C? Ini kan? Yaitu sisi dari A ke B. A, B. Dibagi dengan siapa sampingnya? Siapa samping dari si tan dari sudut C? Kalau ini kita anggap mata, ini mata ya, sudutnya ini. Siapa sampingnya? Ingat, dari B ke C yang ini adalah hipotenusa ya, ini hipotenusa. Berarti kalau kita bicara samping dari sudut C, berarti yaitu siapa? A ke C yang ini. 3 ini ya. Atau AC dulu kita tulis A ke C. Sekarang kita tuliskan nilainya. AB adalah 2 akar 10. Kemudian AC adalah 3. Kalau kita tuliskan secara desimal yang lebih bagus, ini berarti 2/3 akar 10 ya. 2/3 akar 10. Nah, jadi selesai ya. Jadi kita punya jawabannya 2/3 akar 10, yaitu nilai dari tan C. Oke. Jadi saya coba menjelaskan secara dasar biar lebih memahami ya. Kalau ada yang kurang jelas, bertanya ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ya. Baik. Nilai dari cos 300 ditambah sin 150 derajat kurang tan 135 derajat. Oke. Ini kok sudutnya besar sekali ya. Ya, memang begitu. Sudut itu bisa sangat besar ya. Oke, kita akan perhatikan ya. Mulai dari pemahaman dasarnya dulu ya. Pemahaman dasarnya. Jadi kalau kita ibaratkan sudut itu kan dia melingkar, memutar ya, memutar. Katakan ini sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat. Ini 90 derajat. Oke. Yang ini 180 derajat. Yang di sini 270 derajat. Kemudian dia mutar lagi, kembali lagi ke titik 0. Titik 0 itu ya 360 derajat. Kemudian bisa mutar lagi, ini bisa mutar gitu ya, mutar terus berputar, oke? Terus berputar. Nah, sekarang ini ada sudut 300 ya, 300. Berarti kira-kira di mana itu?
Ini 0 sampai dengan 90, 90 sampai dengan 180, 180 sampai dengan 270, 270 sampai dengan 360, atau sama dengan 0, muter lagi. Berarti 300 itu kira-kira di sini ya, di antara 270, ini 270 sampai dengan ke 360, ya kan? Oke. Nah, kita akan mencari berapa nilai dari sudut tersebut ya. Nilai dari trigonometri tersebut. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ini ibaratkan sumbu X, sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y yang ini. Berarti nanti lihat ya. Nilai dari, perhatikan, nilai yang ada di sini, berarti ini sudut yang ada di sini. Ini sudut yang ada di sini. Itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Karena dia, kalau ini kita anggap sudut ini koordinat kartesius, berarti ini sumbu X yang positif, ya kan? Ini X yang positif, ini Y yang positif, gitu ya. Berarti nanti nilai dari sin cos tan, itu semuanya positif ya. Sin cos tan itu semua nilainya positif. Oke. Diingat ya, nilai dari sin cos tan sudutnya antara 0 sampai dengan 90 derajat itu positif. Oke. Nah, selanjutnya untuk sudut di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, nilai dari sinus itu positif. Artinya apa? Artinya hanya nilai sin saja yang positif ya, hanya sin saja yang positif. Bagaimana dengan cos tan? Itu negatif ya. Jadi kita hanya tuliskan yang positifnya saja. Kalau nggak dituliskan berarti nilainya negatif. Paham ya? Oke. Lanjut. Sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat, nilai dari tan positif ya. Jadi di antara ini sampai dengan ke sini sudutnya, nilai dari tannya yang positif. Nilai dari sin dan cos itu negatif ya. Nilai sin dan cos itu negatif. Selanjutnya di sini berarti cos yang positif ya. Nilai dari cos yang positif. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal ini ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Sebelum kita bahas itu, saya ingin buatkan dulu tabel sudut istimewa ya, tabel sudut istimewa. Oke, perhatikan. Nah, sudut 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke. Nilai dari sin cos tan. Oke. Nah, perhatikan ya. Tabel ini harus diingat-ingat terus ya, harus diingat-ingat terus. Perhatikan ya. Nilainya adalah, saya isi pakai warna merah saja ya. Cara mengingatnya begini. Tuliskan begini, setengah, oke. Setengah akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Paham ya? Oke. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, untuk cos itu kita balik. Mulainya dari setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Dibalik ya. Sin, kemudian cosnya dibalik. Oke. Paham ya?
Nah, sehingga untuk tan itu adalah sin dibagi dengan cos. Tan itu juga sin dibagi dengan cos. Paham ya? Tan itu sin dibagi dengan cos. Setengah akar 0 untuk yang ini ya, untuk yang sudut 0. Setengah akar 0 dibagi dengan setengah akar 4. Berarti setengah akar 0 itu berapa? Setengah akar 0 itu adalah 0 ya. Setengah akar 0 itu adalah 0. 0 dibagikan dengan berapapun, 0 dibagikan dengan berapapun hasilnya adalah 0 ya. Oke. Sekarang kita balik yang ini. Sekarang yang 90 derajat dulu, 90 derajat. Tan dari 90 derajat berarti sin dari 90 derajat dibagi dengan cos dari 90 derajat. Sin dibagi cos. Ingat ya, sin dibagi cos. Oke. Setengah akar 4. Setengah akar 4 itu berapa? Setengah akar 4 itu adalah 1. Artinya apa? Setengah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti setengah kali 2. Setengah kali 2 yaitu 1. Setengah akar 0 tadi 0. 1 dibagi 0, 1 dibagi 0, maka dia tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Atau tidak ada ya. Gak bisa, kita gak bisa membagi dengan 0. 5.000 dibagi dengan 0 gak bisa ya. Jadi kita buatnya tidak terdefinisi. Oke. Lanjut. Setengah akar 3 yang 60 dulu ya. Setengah akar 3 dibagi dengan setengah akar 1. Setengah akar 1 itu apa artinya? Akar 1 itu kan 1. Berarti setengah akar 1 itu sama saja dengan setengah. Berarti kalau tan sin dibagi cos, setengah akar 3 dibagi dengan setengah akar 1, jadinya setengah-setengahnya dicoret ya kan? Tinggallah akar 3 ya. Oke. 45 derajat, 45 derajat dulu. Tan dari 45 derajat. Berarti kita harus isi di sini sin dibagi cos. Tan itu adalah sin dibagi cos. Maka setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Karena nilai sin dan nilai cos pada sudut 45 derajat, dia nilainya sama ya. Jadi nilai tan setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2, maka hasilnya akan 1 ya. Oke. Terakhir, untuk tan 30 derajat. Tan 30 derajat. Tan 30 derajat setengah akar 1 dibagi dengan setengah akar 3. Setengah akar 1 itu artinya setengah ya. Setengah akar 3. Cukup saja setengah akar 3 ya. Sebutnya setengah akar 3. Setengah akar 1 dibagi dengan setengah akar 3, maka setengah-setengahnya dicoret ya. Setengah dengan setengah dicoret. Tinggallah akar 1 dibagi akar 3 ya. Akar 1 dibagi dengan akar 3, yaitu 1 per akar 3, atau bisa juga 1 per 3 akar 3. Bebas ya, yang menuliskannya, cara menuliskannya bagaimana. Oke. Nah, jadi tabel ini harus senantiasa diingat ya. Tabel yang ini harus senantiasa diingat nih. Oke. Jadi harus senantiasa diingat. Nah, sekarang kita akan kerjakan. Nah, baru kita akan mengerjakan yang ini ya. Cos 300. Oke, cos 300 derajat. Perhatikan baik-baik ya. Ini saya berikan pembatas di sini. Cos 300 derajat artinya cos 360 derajat. Sudut 300 itu kan 360 dikurangi dengan 30 ya. Betul ya? Ada yang keliru nggak saya menuliskannya? 300 itu adalah 360 dikurangi dengan 30. Betul? Oke. Sekarang kita perhatikan. Cos 300 derajat. 300 derajat posisinya di sini ya. Antara 270 sampai dengan 360. Maka nilai cos adalah positif. Berarti positif. Kita taruh di sini positif, plus dia. Kita tandai dengan nilai plus, positif. Oke. Kemudian kita ambil sudut yang di sini sama dengan cos 30 derajat. Oke. Positif
Positif. Oke, cos 30 berapa? Cos 30. Cos 30 berarti setengah akar 3. Oke, itu ya. Setengah akar 3. Nah, lanjut lagi. Sin 150 derajat. Oke. 150 derajat itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 30 derajat ya. Maka sama seperti tadi kita lihat sin. Ini posisi 150 derajat ada di sebelah sini. Oh, kita belum namai ya. Ini namanya kuadran ya. Kuad itu ada 4 bagian. Ini namanya kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 ya. Kuadran 1. Ini kuadran yang kedua, ini kuadran yang ketiga, ini kuadran yang keempat gitu ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti kalau 150 derajat berada di kuadran kedua. Nilai sin bagaimana? Positif. Berarti dia positif. Tulis lagi sin. Ini ambil ini ya. 30 derajat. Oke. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Berarti yang ini ya. Setengah akar 1. Setengah akar 1 itu adalah setengah. Oke. Kita lanjutkan di sini ya. Wah, ini sempit sekali ya ruangannya ya. Oke, tidak apa-apa. Tan 135 derajat ya. Oke. Seperti tadi, tan 135 itu adalah 180 dikurangkan dengan 45 derajat ya kan. Maka ini akan sama dengan sudut 135 derajat, sudut 135 derajat itu berada di kuadran kedua. Bagaimana nilai tan di kuadran kedua? Nah, ternyata yang positif itu sin. Berarti tan itu negatif. Kita beri tanda negatif. Oke. Negatif dari tan ambil ini ya. 45 derajat. Maka ini akan sama dengan negatif dari berapa tan 45? Tan 45 yaitu 1 ya. Berarti negatif 1. Oke. Nah, kita sudah punya cos, sin, dan tan yang di sini. Maka yang ditanya adalah cos 300 derajat ditambah sin 150 derajat dikurang tan 135 derajat sama dengan cos 300 derajat. Yang mana cos 300 derajat? Ini ya. Tuliskan. Kemudian sin 150 derajat, yang ini nilainya kita kasih kurung warna kuning ya. Oke, sekarang kita tuliskan. Setengah akar 3 kemudian ditambah dengan setengah kemudian dikurangkan dengan 1 ya. Oke. Setengah akar 3 ditambah dengan setengah. Setengah akar 3 ditambah dengan setengah. Berarti ini sama dengan akar 3 tambah 1. Betul ya? Per 2 dikurangkan dengan setengah akar 3 ini dikurangkan dengan 1 ya. Berapa jadinya? Jadinya ini kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut. Sebentar, ada yang keliru nggak ini? Maaf. Keliru di sini. Tadi tan 135 nilainya adalah negatif 1 ya. Negatif 1. Karena soalnya ini negatif, berarti ini jadi positif ya. Ditambah 1. Betul ya? Ditambah 1. Oke. Coba perhatikan lagi, ada yang keliru nggak? Oke, sudah ya. Sudah pas semua. Nah, setengah akar 3 ditambah setengah, kemudian ditambah dengan 1 ya. Setengah akar 3
tambah setengah tambah 1. Oke, jadi berapa itu? Kalau ini disamakan penyebut semuanya, maka jadinya samakan penyebut ya, berarti samakan penyebut jadi 2. Ini 1/1, ini berarti jadi akar 3 ditambah 1 ditambah 2 ya. Akar 3 tambah 1 tambah 2. Berarti ini sama dengan akar 3 ditambah 2/2 ya. Akar 3 ditambah 2/2. Berarti jawabannya itu. Sebentar, ada yang keliru nggak ini? Kok jawabannya nggak ketemu ya? Kalau kita lihat lagi cos 300 360 kurangi 30. Keliru. Maaf. Ternyata kekeliruan kita ada di sini ya. Yang ini. 300 derajat itu kok 360 kurang 30, kurangnya berapa ini? Ini keliru ya. Ini kurangi dengan 60 ya. Ini 60, oke. Ini 60 derajat. Oke. Berarti cos dari 60 derajat itu adalah setengah. Oke, keliru kita di situ ya. Ya, manusia itu suka keliru ya. Oke, ini kita hapus. Hapus ini tulisan akar 3-nya. Berarti jadi berapa itu? Jadi 1 ya. 1. Oke, 1 tambah 1 tambah 2. Ya. Ini kita hapus dulu saja. Ini kita hapus. Sebentar. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, kita hapus. Jadi ini akan sama dengan, jadi ini setengah ya, ini setengah. Oke. Oke. Jadi sama dengan setengah tambah setengah itu 1 tambah 1. Jadi jawabannya 2 ya. Jawabannya 2. Oke. Kekeliruan tadi di sini ya. Kita hapus saja yang ini. Ya, manusia itu tempatnya salah ya, tempatnya salah. Oke, ini kita ganti di sini. Kita rapikan. Oke. Berarti ini dikurangi dengan 60 derajat. Ini cos 60 derajat. Oke. Gitu ya. Nah, jadi sudah ketemu nilainya adalah 2 ya, nilainya adalah 2. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ke soal yang berikutnya. Diketahui ABC siku-siku di C dan sin A sama dengan 2/7. Ya, sin A sama dengan 2/7. Nilai dari tan B. Oke, ini lebih mudah ya, lebih mudah. Oke. Kita langsung gambarkan segitiganya ya, gambarkan segitiganya. Oke. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di C katanya. Siku-sikunya di C. Berarti ini kita tuliskan C. Kemudian terserah AB-nya di mana ya? AB. Sin A katanya, sin A itu adalah ya, sin A 2/7 ya, sin A 2/7. Oke, berarti kita harus cari dulu AC ya, panjang AC. Berarti AC itu akan sama dengan akar dari 7 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Berarti akar dari
49 dikurangi 4. Berarti akar dari 45 ya, akar 45. Akar 45 itu adalah 9 kali 5. Berarti ini sama dengan 3 akar 5 ya. Oke. Berarti AC-nya adalah 3 akar 5. 3 akar 5 ya. Nah, kita lanjutkan ya. Yang ditanya adalah tan dari B. Yang ditanya adalah tan B ini ya. Tan B. Tan B adalah, mana tan B? Ini sekarang kita memandangnya ini B, ini B. Oke, seperti mata. Tan itu adalah depan. Di depannya siapa di depannya? Ini ya, di depannya adalah AC dibagi dengan sampingnya. Tan depan per samping. Sampingnya adalah 2. 2 itu adalah BC. Oke, maka 3 per akar 5 ini dibagi dengan 2. Atau kita tuliskan 3 per 2 akar 5 ya. Oke, 3 per 2 akar 5. Jadi jawabannya ada ya. Oke, ini dia. 3 per 2 akar 5. Yang ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nilai dari cos 210 derajat kali sin 330 derajat kurang cos 60 derajat adalah, nah oke. Untuk dua soal terakhir ini, soal 4 dan soal 5, soal nomor 4 dan soal 5, ini saya berikan untuk kalian tugas, kalian kerjakan ya. Kerjakan di sekarang juga ya, kerjakan sekarang juga. Nanti kalian kumpulkan ya, kalian kumpulkan ke operator ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Saya ngasih petunjuknya saja, saya ngasih petunjuknya. Cara ngerjakannya, tuliskan satu persatu. Cos 210 derajat itu adalah cos siapa ditambah siapa, kan gitu kan. Oke. Kemudian nanti lihat 210 derajat itu kuadran keberapa? Ini kuadran keberapa? Ini kuadran keberapa ya? Oke. Kemudian nanti cari. Kemudian tuliskan juga sin 330 derajat. Itu adalah sin ininya siapa dikurangkan dengan siapa. Oke. Nanti ini kalian tinggal tuliskan. Di sini diisi positif atau negatif. Diisi positif atau negatif. Kemudian tuliskan lagi cos. Ambil yang ininya ya. Cos siapanya. Kemudian cari nilai dari yang tanda tanya ini pakai menggunakan tabel ya, menggunakan tabel yang ini ya, menggunakan tabel yang ini. Oke. Nah, ini bagusnya dituliskan dulu ya di mana, di buku kalian masing-masing ya. Oke. Nah, jadi cari nilainya menggunakan tabel yang tadi. Ini pun juga sama, nanti sama dengan positif atau negatif sin dari yang tanda tanyanya, ya kan? Oke. Kemudian untuk cos 60 derajat langsung kalian lihat tabel ini, cos 60 derajat. Oke, gitu ya. Itu soal nomor 4. Baru nanti kalian tuliskan, baru dikerjakan. Hasil dari cos 210 derajat dikali, ini ada tanda titik artinya dikali, dengan sin 330 derajat, baru dikurangkan dengan cos 60 derajat. Oke. Lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini juga sama seperti soal nomor 1 dan nomor 3 ya, kalau saya nggak salah. Segitiga ABC ya. Siku-siku di B, berarti langsung kalian gambarkan segitiga siku-sikunya ya. Misalkan nih saya gambarkan segitiga siku-siku. Oke. Nah, ini segitiga siku-siku. Segitiga itu bisa bagaimana, terserah menggambarnya, bisa jungkir balik kemana-mana ya, bebas ya. Yang penting masih tetap benar ya, itu segitiga siku-siku. Tuliskan ini siku-siku di B. Kemudian apa katanya? Panjang BC, ada panjang AC.
ya tinggal kalian pilih saja yang mana yang mau A, apa yang mana ini mau yang C gitu, bebas ya. Tuliskan panjangnya. Kemudian yang ditanya adalah cos A. Nah, cos A berarti sudut mana yang kalian misalkan ini A, berarti ini sudut A ya. Jangan lupa pakai Pitagoras. Lalu nanti harus, karena ini baru diketahui dua, BC dan AC, sedangkan AB-nya belum diketahui, berarti kalian harus mencari dulu panjang dari AB ya. Panjang dari AB itu berapa? Pakai Pitagoras. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, silakan dikerjakan dua soal ini ya. Dua soal ini dulu. Pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Jadi ini ada 5 soal. Yang 3 sudah saya jelaskan secara mendasar. Kemudian 2 soal berikutnya coba kalian pahami sendiri ya. Kalau tidak dimengerti, bisa mungkin kalian tanyakan ke petugas yang di situ. Mungkin itu kakak tingkat kalian, senior kalian yang sudah saya berikan penjelasan ya. Atau mungkin juga ke teman kalian, bebas ya. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan takut ya. Kita belajar untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan, karena matematika juga bukan juga ya. Matematika itu merupakan ilmu yang sangat penting setelah tentunya keimanan ya, ilmu tentang agama ya. Seperti itu. Jadi kalau ada masalah, kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.